Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Denis SLL. Kita bakal masuk ke kelas yang keempat nih. Oke, buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi kan gua bakal bikin kelas saham gratis nih di YouTube. Jadi buat kalian yang pengen belajar saham dari nol, gua udah bikinin kelas saham gratis ini dari kelas yang pertama dan ini udah masuk kelas yang keempat. Oke, dan teman-teman kita bakal masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, seperti biasa, teman-teman bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang, mengedukasi masyarakat Indonesia seputar literasi keuangan dan juga investasi. Oke, teman-teman semua, ini adalah kelas yang keempat ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita balik dulu nih. Nah, jadi teman-teman yang kalau udah keklik ke video ini, udah masuk ke video ini, tapi belum tahu saham itu apa itu sekuritas, teman-teman bisa mulai dari kelas yang pertama. Ya, di kelas yang pertama gue bahas nih, apa itu saham, apa itu sekuritas. Oke, setelah kelas yang pertama, ada kelas yang kedua. Di sini gue bahas tutorial lengkap cara membuka rekening sekuritas. Karena rekening sekuritas yang akan dipergunakan untuk kita membeli saham nantinya. Oke, habis itu di kelas yang ketiga, gue juga ada tutorial lengkap cara top up dan withdraw RDN. Top up itu masukin dana ke rekening sekuritas. Withdraw itu adalah tarik dana. Jadi kalau misalnya kita udah trading atau kita udah investing, udah untung, kita mau tarik. Nah, gue jelasin nih tutorial top up dan juga withdrawnya. Jadi kalian bisa nonton video ini dulu, baru kalian bisa lanjut ke kelas yang keempat ini. Oke, tapi kalau kalian udah ngerti gimana caranya, apa itu saham, buka rekening sekuritas dan sebagainya macamnya, ya udah kalian langsung ke video ini, nggak masalah. Oke? Nah, sesuai judulnya nih teman-teman ya, hari ini gue bakal bahas di kelas yang keempat itu mengenai IHSG ya, dan juga indeks saham lainnya, juga jenis-jenis saham. Ada saham gorengan, saham blue chip, gue bakal bongkar semua di sini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang baru mau mulai investasi ataupun trading saham. Oke? Nah, di sini gue bakal ngomong dengan gaya bicara yang lebih lambat supaya tentunya teman-teman bisa mengerti dan bisa paham mengenai penjelasan yang gue jelasin di materi kelas keempat ini. Oke? Kita masuk ya. Yang pertama, kita kenalan dulu nih teman-teman sama IHSG ya. IHSG itu kepanjangan adalah indeks harga saham gabungan. Nah, namanya aja udah gabungan ya, berarti itu digabungin tuh dari saham-saham, habis itu dijadikan sebuah indeks. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman udah ngerti ya kalau misalnya dengar, wah IHSG lagi naik nih, tinggi. Nah, IHSG lagi drop nih. Nah, yang dibicarain sebenarnya apa sih? Nah, yaitu indeks harga saham gabungan ini. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di bawah nih. Ini ada grafiknya naik turun ya. Ini indeks harganya IHSG. Nah, ini gue pakai aplikasi Ajaib. Kalian juga bisa lihat pergerakan IHSG di sini di aplikasi Ajaib. Kalau kalian belum punya, download aja. Habis itu perhitungan IHSG nih, teman-teman. Jadi IHSG ini kan adalah indeks harga saham gabungan tuh di Indonesia. Nah, kalau misalnya di luar negeri juga ada, misalnya Dow Jones ya di Amerika. Nah, kalau di IHSG ini dia menggunakan metode market weighted index. Jadi cara perhitungan itu ada dua sebenarnya untuk indeks, yaitu market weighted index dan yang kedua ada price weighted index. Oke. Nah, cuman teman-teman kalau pusing udah nggak usah peduli soal itu. Gue langsung kasih aja contoh gimana sih cara hitung IHSG sebenarnya ya, supaya kalian ngerti dulu nih konsep dasarnya IHSG itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi pas kalian ngerti, jadi kalian juga lebih enjoy gitu investasi dalam saham. Jadi ngerti kenapa bisa turun IHSG-nya, kenapa bisa naik IHSG-nya. Oke. Nah, contoh perhitungannya jadi gini. Saham A nih misalnya ya, ada 3 saham nih ya. Saham A harganya Rp1.000, yang beredar ada 20.000 lembar. Kita kali ini jadi dapat 20 juta. Oke. Habis itu ada saham B, harganya Rp500, yang beredar 30.000 lembar. Kita kaliin dapat 15 juta. Habis itu ada saham C, harganya 1.500, kita ada yang beredar total 10.000 lembar, kita kaliin jadi 15 juta juga. Kita tambahin semua, totalnya ada 50 juta, oke? Nah, cara cari IHSG-nya simple. Indeksnya adalah 50 juta dibagi total lembar sahamnya nih. Tadi kan total ini semua kan 50 juta nih. Habis itu total lembarnya ada 20.000 tambah 30.000 tambah 10.000. Berarti berapa? 60.000 ya, teman-teman. Nah, berarti 50 juta dibagi 60.000 lembar. Sama dengan dapat 833,33. Ini adalah indeksnya. Nah, cara cari IHSG kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Jadi kan di Indonesia ada sekitar 700 emiten ya. Semua harga lembar sahamnya dikalikan sama lembar saham yang beredarnya, ya habis itu ditambahin semua, habis itu dibagi total lembar saham yang beredar di Indonesia. Jadi dapat tuh harga IHSG tadi kalau kita lihat misalnya nih hari ini ya. Ini pertanggal berapa nih? Pertanggal 8 Februari, ini 6.200 nih IHSG. Jadi cara hitungnya kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, Bang, kan saya mau belajar saham, saya mau untung nih dari saham. Ngapain nih belajar kayak gini? Ngapain belajar konsep-konsep kayak gini? Emangnya penting? Sebenarnya penting nggak penting, teman-teman. Kenapa gue harus ajarin konsep kayak gini? Supaya kalian tahu. Ya, kalau kalian udah paham nih, harga saham ini digabungin, ya, dari harga sahamnya dikaliin lembar sahamnya, terus ditotalin jadi sebuah indeks kayak gini. Berarti kalian tahu, ketika IHSG turun, ya, yang menyebabkan turun apa? Karena harga saham-sahamnya itu lagi turun. Khususnya yang big cap ya, yang kapitalisasinya besar. Karena dia menggunakan
market weighted index. Kalau misalnya dia menggunakan price itu beda lagi. Nah, jadi teman-teman ngerti, ketika IHSG turun berarti saham-saham lagi pada turun nih, makanya menyebabkan IHSG turun. Kalau saham-saham lagi naik akan menyebabkan IHSG naik, bukan kebalikannya. Ya, kalian jangan salah persepsi. Jadi IHSG nggak menentukan harga-harga saham, oke? Jadi IHSG itu sebenarnya menginterpretasikan, ya, aduh bahasa gue berat banget. Jadi mereka menginterpretasikan saham-saham emiten yang beredar, bukannya kebalikannya. Jadi contoh nih misalnya saham BBCA, saham BBNI, BMRI, semua lagi pada naik. Nah, itu menopang membuat IHSG juga cenderung naik. Nah, ketika mereka turun juga sebaliknya membuat IHSG cenderung turun. Jadi bukan IHSG yang mempengaruhi harga sahamnya, tapi harga saham yang mempengaruhi IHSG. Konsepnya udah dapat ya teman-teman? Kalau nggak ngerti teman-teman coba ulangin lagi aja. Jadi kira-kira begitu. Semoga teman-teman ngerti ya. Oke? Nah, kita masuk ya ke selanjutnya. Tadi kan IHSG. Nah, di sini selain IHSG itu banyak indeks teman-teman. Cuman di sini gue kayak bakal jelasin dua aja karena banyak banget. Yang pertama adalah indeks LQ45. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman banyak yang nanya nih kayak Bang Denis, saya baru mau mulai investasi saham. Lebih bagus beli saham apa nih? Saya selalu mengatakan bahwa kalau di TikTok ya biasanya beli saham blue chip. Kalau kalian udah ngerti konsepnya, kalian boleh investasi saham, kalian cari saham blue chip dan juga saham LQ45. Kenapa? Karena itu lebih aman. Kenapa kok bisa lebih aman? Oke, gue jelasin dulu ya mengenai saham LQ45. Sebenarnya itu apa sih? Nah, tadi kalau misal IHSG itu kan total ada 700 emiten di Indonesia. Nah, kalau LQ45 sesuai ini ada 45. Berarti ada 45 saham yang dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Oke, 45 emiten yang terpilih melalui proses seleksi. Seleksi tersebut dilakukan setiap 6 bulan sekali, tiap awal Februari dan Agustus. Ini kan 8 Februari nih. Tadi awal Februari ini ada perubahan lagi. Jadi ada yang masuk, beberapa emiten masuk, dan ada beberapa yang keluar. Jadi itu kayak di rolling terus, oke? Jadi cuma bisa ada 45 emiten, nggak bisa lebih, oke? Nah, syaratnya adalah yang pertama, tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan. Jadi kalau udah IPO minimal 3 bulan baru bisa masuk LQ45. Nah, yang kedua, memiliki nilai transaksi tinggi atau likuiditasnya tinggi. Nah, kita berbicara sedikit tentang likuiditas. Ini menarik. Kalau misalnya saham yang likuiditasnya tinggi, itu enak teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau beli gampang, kita mau jual juga gampang. Karena liquid bersifatnya. Tapi kalau likuiditasnya rendah, kita repot. Apalagi kalau investor yang mempunyai dana yang besar, misalnya kayak 100 miliar atau 50 miliar gitu, kalau nggak liquid susah dia mau jual, mau beli dan jualnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita beli saham, ya usahakan cari saham yang likuiditasnya tinggi supaya mau jual dan mau beli juga gampang. Dan biasanya kalau saham yang likuiditasnya tinggi, marketnya lebih hidup, lebih jalan gitu, lebih volatil. Kalau misalnya enggak ya paling dia diem-diem aja stagnan gitu. Nah, habis itu masuk dalam 60 saham dengan kapitalisasi tertinggi 1-2 bulan terakhir. Dalam 60 saham tersebut, 30 teratas akan otomatis masuk dalam perhitungan indeks LQ45. Jadi kan saham misalnya ada 700 nih teman-teman. Nanti diurutin, ya total ada 60 saham dengan kapitalisasi terbesar. Nah 30 yang paling atas ya, urutan ranking 1 sampai ranking 30 nih. Itu bakal otomatis masuk ke LQ45. Nanti 15 ya lagi baru dipilih lagi. Nah totalnya pokoknya ada 45 emiten. Jadi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, harusnya indeks LQ45 ini isinya udah saham-saham bagus semua. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, habis itu, oh ya, tadi nih teman-teman kalau misalnya indeks LQ45 nih ya, contohnya ya, kalian juga bisa lihat nih, gue pakai aplikasi Ajaib ya, gue juga bisa lihat di sini indeks LQ45 pergerakan harganya, terus saham-saham emiten apa aja nih, ada yang di dalam LQ45 itu kalian bisa lihat semua gitu, cobain sendiri aja. Nah, habis itu, ini teman-teman, yang kedua gue mau jelasin tentang JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih di bawah nih ya, gue pakai Ajaib yang gue bilang tadi. Kalian juga bisa lihat nih saham-saham apa aja yang ada. Ini kok 25 mungkin lagi error ya. Jadi pergerakan harganya dari si indeks ini, habis itu saham-saham apa aja yang termasuk JII. Nah, gue pengen jelasin ini kenapa? Karena banyak juga yang nanya sama gue, Bang, kalau misalnya trading saham atau invest saham itu riba nggak sih? Oke, jadi gue jelasin ini, di mana ada yang namanya Jakarta Islamic Index nih. Kalian bisa baca, terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid. Ya, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saham syariah yang konstituen indeks saham syariah atau ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Oke, jadi kalau misalnya untuk saham-saham yang udah ada di JI ini, ya itu udah liquid nih teman-teman. Kalian bisa lihat nih 30 saham syariah paling liquid. Berarti aman, liquid. Habis itu dia udah terdaftar juga di ISSI. Artinya regulasinya udah mengikuti aturan-aturan sesuai dengan aturan indeks saham syariah ini. Jadi kalau teman-teman masih nanya riba nggak sih apa segala macamnya, nah kan gue juga nggak gitu paham. Tapi yang tentunya ini udah ada keluar indeks seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau trading atau investasi saham dengan indeks syariah, ya udah langsung pilih aja saham-saham yang ada di JII ini.
Kayak gitu kurang lebih, oke? Nah, habis itu nih kayak gini, ini syaratnya nih teman-teman. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang kedua ada dari 60 tersebut dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Nah, ini berbicara tentang frekuensi. Habis itu 30 saham yang tersisa merupakan saham yang terpilih. Jadi simple kayak gitu. Totalnya ada 30 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih nanya saham itu riba atau enggak, ya udah kalian bisa cek indeks-indeks ini, oke? Kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut, kalian boleh searching lagi tentang Jakarta Islamic Index ini kayak gitu. Oke? Kita lanjut nih teman-teman. Nah, indeks-indeks saham sebenarnya nggak cuma LQ45 dan JI, tapi ada banyak banget. Ini contohnya gue dari aplikasi Ajaib nih, ini lengkap banget nih teman-teman. Jadi gue buka fitur indeksnya nih, kalian bisa lihat ya. Ada LQ45, ada JII, oke? Ada IDX High Dividend 20. Nah, ini kalau yang ini apa emiten-emiten yang dividennya tinggi. Habis itu ada IDX 30. Ini ISSI ini yang gue bilang nih, ini yang Syariah ada 440 emiten, oke? Jadi JII itu diambil 30 emiten dari sini, dari ISSI, oke? Habis itu ada Kompas 100, ada 100 emiten, ada Infobank, ada ini. Nah, jadi banyak banget nih teman-teman indeks-indeks di sana yang terdaftar, oke? Cuma kalau gue sendiri, gue lebih fokus liatin LQ45. Kadang-kadang ya IDX 30. Tapi kalau teman-teman yang suka menggunakan metode dividend investing, juga bisa lihat ini, IDX High Div 20, oke? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kalian mau lebih lanjut lagi, kalian bisa ke aplikasi Ajaib, bisa lihat nih tentang indeks-indeks saham ini. Ya, kalian bisa akses, kalian bisa belajar juga di sana, kayak gitu, oke? Nah, habis itu kita bakal masuk nih teman-teman. Tadi kan kita berbicara soal indeks, kita sekarang bakal berbicara tentang saham. Kalau indeks ada jenis-jenisnya, saham juga ada jenis-jenisnya teman-teman. Ini gue bagi menjadi 3 aja ya. Yang pertama adalah blue chip, oke? Nah, saham blue chip mungkin kalian udah sering banget dengar ya. Saham blue chip semua orang ngomong, beli blue chip aja bro, beli blue chip aja udah pasti aman, udah pasti naik. Nah, jadi saham blue chip itu apa sih sebenarnya? Jadi gue jelasin sedikit ya. Nah, saham blue chip itu adalah saham yang big cap. Big cap jadi kapitalisasinya besar ya. Nah, saham papan atas atau saham unggulan. Jadi kalau orang bilang tuh blue chip itu sahamnya bagus gitu, aman ya. Nah, kapitalisasi sahamnya di atas 40 triliun. Mungkin kalau teman-teman buka nih kriteria saham blue chip, ya di beberapa artikel ada yang bilang di atas 10 triliun. Udah masuk blue chip. Cuman kan itu mungkin zaman dulu. Kalau sekarang kan otomatis kan harga sahamnya naik, kapitalisasinya juga naik kan segala macam. Jadi kalau bisa di atas 40 triliun baru masuk blue chip. Cuman ini sih nggak ada ukuran tolak ukur pastinya sih, cuma kurang lebih kayak gitu. Langsung masuk ke contohnya aja nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat saham banking kayak BBCA, BBRI, Unilever, ya, Indofood, INDF, terus ASI, Astra. Nah, itu contoh saham-saham blue chip, teman-teman. Jadi saham-saham yang memang fundamentalnya kuat, ya kinerja perusahaannya bagus, ya. Jadi nggak gampang digoreng, nggak gampang kena sentimen. Ya, jadi bagus lah. Contohnya market cap-nya besar. Contohnya BBCA, market cap misalnya 700 triliun, ya. Kita mau menggoreng sahamnya, gimana cara 700 triliun? Emang kita nggak punya gitu kan, uang segitu kan. Jadi lebih aman tentunya kalau untuk investasi. Jadi defensive portfolio kita nggak bisa rugi sih tetap, cuman kayak nggak bisa rugi kayak tiba-tiba misalnya dari harga 5.000 tiba-tiba jadi ke 300 rupiah gitu, nggak mungkin terjadi sih kalau di saham blue chip. Kayak misalnya nih contoh nih ya, BBCA harganya waktu 33.000 sekian, 24 Maret kemarin market crash, dia turun sampai ke bottomnya itu di 23.000, oke? Habis itu dia naik lagi, sekarang udah jadi all time high lagi, udah di sekitar 35.000. Jadi nggak mungkin BBCA tiba-tiba jadi ke 1.000 gitu, nggak mungkin. Nah, jadi aman tuh teman-teman kalau misalnya saham blue chip, oke? Kita lanjut ya. Di bawahnya saham blue chip ada yang namanya saham second liner atau middle cap. Nah, kriterianya adalah kapitalisasinya 500 miliar sampai 10 triliun. Saham-sahamnya masih terbilang liquid ya, teman-teman. Ini sampai 30 triliun lah, sampai 40 triliun itu masih, kalau udah di atas 40 triliun baru blue chip. Saham-sahamnya masih terbilang likuiditasnya tinggi. Volatilitasnya juga lumayan tinggi karena kapitalisasinya nggak terlalu besar. Oke, itu berkaitan, relevan. Kenaikan dan penurunan harga masih stabil dan wajar, nggak kayak saham gorengan. Cocok untuk yang sudah mengerti, paham, dan memiliki ilmu di pasar modal. Ini kenapa nih poin terakhir kok ada gitu? Karena kalau misalnya kalian investasi atau trading di saham second liner atau saham middle cap, kalian bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar daripada saham blue chip. Contohnya ya, kita beli waktu itu saham BBCA di harga 23.000, sekarang harga 35.000. Berarti sekitar 50% ya teman-teman dapatnya. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di saham second liner, misalnya Antam, tapi Antam karena kebetulan juga mendapatkan sentimen dari yang Tesla itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita contoh ambil saham second liner. Nah, itu kalau kita hold gitu ya, itu bisa naiknya mungkin 100-200% gitu. Kenapa kok lebih banyak? Iya, karena dia lagi tahap growing, teman-teman, lagi tahap growth. Kalau misalnya kayak BBC udah mature perusahaannya, jadi nggak bisa tiba-tiba makin gede lagi gitu. Dia makin bagus, makin naik kinerjanya, tapi perlahan. Kalau misalnya saham second liner bisa tiba-tiba untung banyak, kata kasarnya kayak gitu. Tapi bisa rugi banyak nggak? Oh, bisa juga, jelas. Contohnya udah naik tinggi, bisa-bisa dibanting gitu. Nah, contoh second liner lagi misalnya
saham apa namanya, farmasi gitu ya, misalnya kayak KLBF ya, Inaf KF. Cuman Inaf KF itu kan gara-gara ada sentimennya vaksin kemarin, jadi ya digoreng lah kayak gitu, jadi naiknya sangat tinggi ya teman-teman. Jadi udah nggak relevan juga sama fundamentalnya, PER-nya sampai 500 lebih, jadi terlalu over value. Nah tapi kira-kira saham second liner kayak gitu teman-teman, jadi bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi tapi resikonya juga lebih tinggi. Nah kalau misalnya ya, kalian udah mengerti, udah paham dan memiliki ilmu di pasar modal, mau trading atau investasi di saham second liner, itu sah-sah aja, nggak masalah kayak gitu teman-teman. Yang penting kita lihat lagi dari fundamentalnya, valuasinya, keuangannya gimana, kinerjanya, fundamentalnya baik kualitatif dan juga kuantitatif bagus nggak. Kalau misalnya emang bagus, saham second liner nggak masalah untuk investasi kayak gitu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah ini ada saham third liner. Wah ini ada gambar nih, kentang goreng sama ayam goreng atau saham gorengan nih teman-teman ya. Kapitalisasi pasamnya kapitalisasi sahamnya itu biasa di bawah 500 miliar ya. Umumnya kinerja perusahaan tidak mencerminkan harga sahamnya. Ini maksudnya apa nih bang? Nah simpel lagi nih, perusahaannya jelek nih teman-teman ya. Contoh ya, perusahaannya jelek, rugi terus ya, nggak pernah menghasilkan laba tiap tahunnya, tapi tiba-tiba harga sahamnya naik teman-teman, 20%, 20%, 30%. Kok bisa? Kenapa? Kok perusahaan jelek, kenapa ada yang mau beli? Kok bisa naik? Simpel lagi nih, karena market cap-nya kecil, kapitalisasinya kecil, jadi saham itu ya bisa naik kalau misalnya digoreng, kalau misalnya demand-nya tinggi. Contohnya gini ya, kapitalisasi pasarnya 500 miliar ya. Saya punya uang nih 200 miliar, saya beliin tuh sahamnya, saya akumulasi ya, sahamnya naik. Jadi sesimpel itu teman-teman. Makanya kinerja perusahaannya nggak bisa mencerminkan sama harga sahamnya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang perusahaannya udah jelek, harga sahamnya bisa aja tiba-tiba naik gitu. Nah volatilitasnya sangat tinggi teman-teman, karena market cap-nya kecil. Ketika orang yang memiliki dana cukup besar, misalnya tadi market cap 500 miliar, saya punya uang 200 miliar, begitu saya beli, nah bisa tiba-tiba naik. Begitu saya jual nih semuanya, bisa tiba-tiba turun. Jadi sangat volatil marketnya. Nah sulit dianalisa. Ya kalau fundamental ya udah jelas nggak jelek ya, kita nggak mungkin investasi di sana. Dari teknikal juga nggak jelas, kayak support resistnya itu bisa tembus karena volatilitasnya terlalu tinggi gitu. Nah berbahaya dan beresiko. Kalau menurut saya saham-saham seperti ini lebih baik dihindari. Kalau untuk investasi udah pasti nggak cocok karena fundamentalnya kan ya namanya saham gorengan, fundamental udah ngaco. Tapi kalau misalnya emang market cap-nya kecil tapi fundamentalnya bagus, nah kalau kayak gitu boleh nih teman-teman diinvestasikan. Nah untuk kalau segi trading, kalau yang suka scalping segala macam ya, kalau kalian berasa kalian main di saham gorengan kalian bisa untung, ya silakan aja, nggak masalah. Tapi kalau saran saya khususnya untuk para pemula yang baru mau belajar investasi, kalau udah lihat saham goreng ini udah dihindari aja, jangan ikut-ikutan, karena nanti ada yang kena pom-pom lah, ada yang rugi lah, sampai kemarin dengar-dengar ada yang minjem uang buat main saham segala macam. Itu kan jadi nggak bagus. Kita kan tujuannya investasi untuk kebebasan finansial, untuk financial freedom, tapi kok malah minjem uang untuk investasi, kan nggak lucu gitu kan. Jadi kalau ada saham goreng ini lebih baik dihindari kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah market cap tadi atau kapitalisasi pasar, kalian kan bingung dong, wah saya mau menentukan nih ini saham blue chip, second liner atau gorengan, mau tahu nih market capnya itu berapa ya, masa hitung nih apa segala macam kan. Nah teman-teman bisa langsung buka di aplikasi Ajaib, misalnya langsung tulis nih saham Antam, search saja saham Antam. Oke, ini keluar harganya, dan di bawah sini nih teman-teman bisa lihat, oke ada tulisan nih market cap 68 triliun di overview-nya. Nah kalian udah tahu nih, oh market cap-nya 68 triliun. Jadi kalian bisa akses informasi-informasi seperti ini di aplikasi Ajaib langsung ya. Jadi kalian cobain aja, nah, bisa buat belajar juga sekalian, oke. Jadi simpel ya, market cap itu kapitalisasi pasar. Artinya simpel lagi nih, misalnya nih kalau teman-teman masih bingung tentang kapitalisasi pasar, contohnya gini, misalnya nih, gue punya toko harganya 100 juta, ya. Gue mau bagi nih, ya jadi 100 lembar kepemilikan. Satu lembarnya 1 juta dong, oke. Nah 1 juta dibagi ada 100 lembar, berarti kan total 100 juta dong, bener dong. Nah, ada yang pegang 5, ada yang pegang 10, kayaknya dia dibagi-bagi. Habis itu, kan toko kopinya naik nih, ya tokonya naik. Satu lembarnya jadi 1.500.000 rupiah. Tadi saham yang beredar berapa? 100 lembar kan, berarti 1.500.000 kali 100 lembar, jadi 150 juta. Nah, ketika harga sahamnya naik, ya itu kapitalisasi pasarnya juga naik. Jadi dia ngikutin, jadi si 2830 ini dikali jumlah lembar yang beredar, makanya dapetnya segini. Makanya market cap-nya mungkin hari ini sama besok bisa beda kalau harga sahamnya naik turun kayak gitu. Ngerti ya sampai di sini ya, oke? Nah kita lanjut nih ke watchlist nih. Teman-teman kan tadi udah belajar tentang LQ45, tentang IDX 30, tentang apa JI Jakarta Islamic Index, tentang saham blue chip, second liner. Nah gue saranin teman-teman bikin yang namanya watchlist. Kalau kalian udah mulai investasi saham, ya kalau kalian udah nonton video pertama sampai ketiga, kalian udah punya rekening sekuritas, kalian udah top up, ya kalian mau mulai investasi saham. Nah ini ada fitur yang namanya watchlist nih teman-teman ya. Jadi kita bisa bikin daftar watchlist kita di aplikasi Ajaib. Nah jadi kalian tinggal bikin nih, misalnya nih gue bikin ya contoh ada blue chip ya,
saham-saham yang bagus ya, saham-saham yang fundamentalnya kuat. Habis itu ada trading. Nah, ini gue masukin watchlist saham-saham gue yang untuk trading. Jadi gue udah analisa teknikal, misalnya ada 5 saham, gue masukin ke sini. Habis itu saham properti, karena gue suka invest di properti. Jadi yang udah gue analisa baik dari segi fundamental dan teknikalnya, gue masukin nih ke watchlist properti. Habis itu lagi prospek bagus nih. Ini gue masukin Antam, Inco sama Tins, oke? Sama WSKT yang kena SWF kan. Jadi gue masukin lagi prospek sama portofolio defensif gue. Ya, ini untuk kayak BBCA gitu. Jadi gue taruh di sini. Nah, jadi di watchlist ini berguna nih teman-teman. Jadi gue tahu ketika gue dapat uang misalnya bulan ini 20 juta. Gue mau tambah nih investasi gue. Gue masukin 20 juta ke RDN, bingung dong mau beli saham apa. Nah, gue tinggal lihat nih watchlist gue. Wah, kayaknya mau untuk trading nih 10 jutanya. Oke, gue bakal beliin di watchlist yang ada di kolom trading. Kalau 10 juta lagi gue mau investasi nih, ya. Investasi di yang lagi prospek bagus deh, ya. Misalnya mau lihat nih, kita buka, atau ada Antam sama Inco sama Tins, kita pilih kan. Jadi watchlist ini berguna teman-teman. Jadi kalau udah analisa saham, udah lihat sahamnya gimana, kalian bisa taruh di watchlist ini. Oke, buat kalian yang belum tahu fitur ini, kalian bisa cobain aja langsung. Oke, semoga bermanfaat. Oke, ada pertanyaan umum para pemula nih, ya, yang sering banget ditanyain di semua sosial media gue, baik di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Bang, bagusnya beli saham apa? Nah, biasanya kalau kayak gini, gue agak bingung jawabnya. Emiten di Bursa Efek Indonesia itu ada 700 emiten. Nah, kalau dibilangnya bagus mungkin 40-60 ada. Jadi kalau ditanya bagus yang sama apa, tergantung sebenarnya tujuan kalian mau ngapain. Yang pertama, kalian mau trading apa mau investing. Nah, gue bocorin sedikit, kelas kelima gue bakal bahas bedanya trading dan investing dan mana yang lebih untung. Jadi kalian pastiin subscribe channel ini dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan kelas yang kelima nantinya, oke? Nah, kalau kalian trading sama investing udah jelas cara pilih sahamnya udah beda. Kalau trading cari yang lagi uptrend, kalau misalnya investing cari yang under value atau lagi murah, oke? Nah, kalau ditanya bagusnya beli saham apa ya, saya bingung tujuannya apa, ya kan? Kalian trading juga terbagi lagi nanti swing, scalping segala macam. Kalau misalnya investing juga ada dividend investing, ada value investing, ada growth investing, semuanya gue bakal jelasin nih di kelas yang kelima. Jadi pastiin kalian hadir. Nah, jadi kalau ditanya bagusnya beli saham apa, ya tergantung balik lagi ke kalian, tujuan kalian seperti apa. Kalian maunya ngapain? Nah, nanti kalau sudah tahu tujuannya, baru bisa pilih sahamnya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, saham yang bagus ya tergantung point of view juga. Kalau yang bagus sih, gue rasa ada 40-60 emiten. Tapi yang buat lu bagus, belum tentu buat gue bagus. Yang buat gue bagus, belum tentu buat lu bagus. Contohnya, gue menganut dividend investing. Gue mau cari perusahaan yang dividennya besar. Gue nggak peduli mau sahamnya kurang liquid. Yang penting gue dapetin 10% per tahun. Nah, lu mau value investing, lihat, wah nggak jelas tuh saham apaan, nggak liquid, diem, harganya juga nggak terlalu under value, nggak mau gue beli saham itu. Nah, tapi buat gue, orang gue dapat dividen tiap tahun, kan gue dividen investing. Nah, beda point of view, beda saham yang bagusnya. Jadi kriteria saham bagus. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, teman saya untung 20% sehari beli saham gorengan. Boleh nggak beli saham gorengan? Banyak yang tanya, bang boleh beli saham bumi nggak? Bang boleh beli saham ini nggak, saham itu nggak? Kalau gue ya, uang kalian, keputusan di tangan kalian, terserah kalian. Nah, kalau kalian bisa untung, bagus. Cuman, gue share pengalaman sedikit. Teman gue, ya ada yang baru invest saham tuh tahun lalu, bulan April. Kan bayangin ya, kalau yang udah investasi, udah mulai investasi dari tahun kemarin, harusnya itu pasti untung beli saham apa aja ya, rata-rata ya. Karena marketnya kemarin kan lagi market crash, harga saham lagi murah banget. Begitu kita beli saham, harusnya untung karena naik sedemikian rupa, apalagi di akhir tahun 2020. Nah, teman gue ini modalnya 50 juta, jadi sisa 10 juta. Hilang 40 juta di tahun kemarin di market yang lagi habis crash, habis itu bullish, hilang 40 juta, 80%. Kok bisa? Jawabannya karena dia beli saham gorengan. Nah, tapi ada juga teman gue main saham gorengan tiap hari, tapi untung. Nah, kok bisa kayak gitu? Ya, itu balik lagi. Tergantung, kamu udah jago belum? Bisa nggak menganalisa segala macamnya? Kalau misalnya bisa, ya silakan. Uang-uang kamu, keputusan di tangan kamu, ya mau untung ya main gorengan silakan. Cuman saran pribadi saya, opini pribadi saya, hindarilah saham gorengan. Karena tujuan kita kan investasi. Ketika kita investasi, kita harus tahu kita beli apa. Kita beli kepemilikan perusahaan. Masa udah tahu perusahaannya jelek, rugi terus, masa kita beli sahamnya? Kan jadi bodoh kita kan. Kecuali teman saya yang itu dia emang trading gitu. Jadi ya urusan dia juga bisa untung ya. Nggak mungkin saya bilang, lu jangan dong main gorengan. Lu main yang sahamnya bener ya. Masa saya ngatur dia, uang dia ya urusan dia, keputusan dia. Kayak gitu teman-teman. Oke? Sampai di sini paham ya? Kalau kalian baru mulai, baru nonton video ini, baru mulai investasi, saran saya hindari aja saham gorengan. Oke? Kita masuk ke slide yang paling kalian suka. Wah, pasti semangat nih, oke? Quiz dan giveaway. Jadi gue bikin nih hadiah kecil-kecilan lah buat kalian kan, biar bisa dapetin lumayan kan masuk ke buat beli buku atau buat masuk ke RDN. Hadiah 100.000 OVO cash ya untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget. Jadi di awal Februari ini kan LQ45 ada yang masuk, ada yang keluar ya, 2 emiten.
Jadi kalian sebutkan aja 2 saham yang baru masuk ke indeks LQ45. Komen aja langsung di bawah ya. Komen aja langsung di bawah 2 emitennya yang baru masuk ke LQ45. Nanti kan yang komen banyak, nanti gue bakal pilih 2 orang pemenang. Oke. Pengumumannya bakal ada di video kelas saham berikutnya di hari Selasa depan. Jadi seminggu. Jadi kalian komen aja. Oke, mau komen sekali, 2 kali ya terserah lah, tapi jangan banyak-banyak, jangan spam juga ya, 2-3 kali boleh lah. Ntar gue bakal pilih 2 orang pemenang. Gue akan umumin di hari Selasa depan dan langsung bakal gue transfer OVO Cash. Jadi lumayan, kalian bisa beli buku, kalian bisa jajan, kalian bisa tambahin portofolio saham lah, lumayan lah 100.000 kan. 50.000. Habis itu jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan di kelas kelima. Oke? Nanti di kelas kelima gue juga bakal bikin giveaway lah supaya kalian semangat lah nontonnya. Jadi sambil belajar, sambil dapat hadiah kan, siapa yang nggak semangat. Oke? Nah, oke, sampai di sini aja. Thank you teman-teman semua. Sorry kalau misalnya ada kurang proper, ada kesalahan dalam bicara. Gue berharap video-video gue di kelas saham gratis ini bisa membantu masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, untuk mulai investasi saham, ya, untuk memperbaiki literasi keuangan dan juga supaya mengenal investasi, supaya nantinya di masa depan bisa mendapatkan financial freedom atau kebebasan finansial. Oke, thank you teman-teman semua, thank you supportnya semua. Jangan lupa like ya kalau kalian suka video ini, komen di bawah kalau punya pertanyaan, dan jangan lupa subscribe serta nyalain lonceng. Dan yang terakhir, please share video ini ke teman kalian supaya teman kalian bisa mulai investasi, supaya teman kalian bisa belajar mengenai investasi. Kalau kalian mau nonton kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga ya, semuanya di bawah, linknya udah gua taruh, kalian tinggal nonton aja, ada di bawah, tinggal klik. Oke, thank you teman-teman semua. Oh ya, ini ada sosial media gua, Instagram ya, gua sering upload juga mengenai topik-topik konten self improvement dan juga tentang saham investasi. Ada TikTok gue juga, ada 2 nih, karena yang satu kadang sering ke-ban, kalian bisa follow dua-duanya. Gue sering update video juga di YouTube gue. Dan juga yang paling bawah ada komunitas gratis SS Indonesia Profit. Linknya udah gue taruh di bawah juga, kalian tinggal klik aja dan kalian bisa join bersama 45.000 member lainnya, belajar saham gratis teman-teman. Jadi di sana ada analisa saham, analisa teknikal, ada berita-berita tentang saham. Jadi kalian bisa belajar di sana bareng 45.000 member lainnya. Linknya udah gue taruh di bawah. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Ya, sorry kalau ada salah kata-kata. Sampai ketemu di kelas kelima. Thank you teman-teman semua. Dadah.